baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahmudin. Saya adalah salah satu mahasiswa program pendidikan profesi guru Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan saya juga merupakan salah satu guru SDN Cijantung 06 mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada hari ini Selasa 25 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 4. Silakan duduk. Soleh. Apa kabar anak-anak? Baik, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Pada kedua kelas, silakan untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Doa mulai. Selanjutnya, Pak Guru akan absen terlebih dahulu ya. Yang disebut namanya bilang hadir. Abdul Kafi. Hadir. Adrian Wafiq. Hadir. Afriska Sabda. Ainun Sabina. Hadir. Aurel. Hadir. Farhan. Hadir. Farah. Hadir. Kanura Fasya. Hadir. Kinata. Hadir. Zain Hamzah Ramadan. Hadir. Zilfa Nakia Putri. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalis kita sebagai anak bangsa, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oleh karena itu, berdiri terlebih dahulu.
tabaruru. Baiklah anak, hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran yang kelima, yaitu Aku Cinta Nabi dan Rasul. Ya, dengan materi pokok kisah keteladanan Nabi Ayub alaihi. Untuk KD dasar yang akan kita pelajari yaitu KD 3.6, yaitu memahami kisah keteladanan Nabi Ayub. Untuk indikator pencapaian kompetensi, yang pertama adalah menelah sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Ayub. Kemudian kedua, peserta didik dapat menjelaskan dan mengenai sikap rendah hati Nabi Ayub alaihissalam. Yang ketiga, peserta didik dapat mengaitkan sikap keteladanan Nabi Ayub dengan perilaku warga sekolah sehari-hari. Yang keempat, menyimpulkan keteladanan Nabi Ayub alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui tayangan video, peserta didik mampu menjelaskan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Yang kedua, melalui tanya jawab, peserta didik dapat menganalisis sikap rendah hati Nabi Ayub alaihissalam dengan baik dan benar. Yang ketiga, melalui diskusi, peserta didik dapat mengaitkan sikap terpuji Nabi Ayub alaihissalam dengan kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Yang keempat, melalui presentasi, peserta didik mampu menceritakan kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam dengan penuh percaya diri. Itulah indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Baik, setelah Pak Guru menjelaskan akan tujuan pembelajaran pada hari ini, belajar akan kita mulai. Pada anak-anak untuk mempersiapkan diri, alhamdulillah Pak Guru sudah membuat regu atau tim diskusi, ya. Coba anak-anak nanti perhatikan apa yang akan Pak Guru tayangkan dalam pembelajaran saat ini. Diperhatikan ya. Anak-anak, kali ini kita akan belajar pelajaran 5. Temanya adalah Aku Cinta Nabi dan Rasul, dengan subtema mengenal kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah orang yang pandai, bersih, sopan santun, dan bijaksana. Beliau mempunyai istri yang bernama Rahmah. Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan Nabi Ishak alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi yang kaya raya. Beliau memiliki binatang ternak yang sangat banyak, sawah ladangnya luas, akan tetapi beliau tidak pernah sombong dan tidak pernah lupa diri. Nabi Ayub terkenal sangat sabar dan juga dermawan. Beliau senang menolong para fakir miskin, yatim piatu, dan juga orang-orang yang membutuhkan. Pada suatu hari, Nabi Ayub alaihissalam sedang memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian iblis membakar semua harta benda dan binatang ternaknya sampai tidak ada yang tersisa. Meskipun semua hartanya terbakar dan binatang ternaknya mati, akan tetapi Nabi Ayub alaihissalam tetap sabar dan tabah menghadapinya. Melihat sikap Nabi Ayub alaihissalam, iblis merasa hampa karena percobaan pertamanya gagal. Namun
Iblis tidak berhenti begitu saja. Kemudian iblis membunuh anak-anaknya. Setelah iblis berhasil membunuh anak-anaknya, kemudian iblis menemui Nabi Ayub alaihissalam dan menyampaikan berita tersebut. Akan tetapi Nabi Ayub alaihissalam tetap sabar ketika mendapati berita tersebut. Cobaan ini tidak mempengaruhi Nabi Ayub alaihissalam karena beliau ingat bahwa manusia semula berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan hanya kepadanya lah manusia itu kembali. Percobaan yang kedua yang dilakukan oleh iblis pun tidak berhasil. Nabi Ayub tetap kuat dan kokoh terhadap imannya. Kemudian iblis berusaha dengan sekuat-kuatnya untuk menyebar bibit-bibit penyakit yang menjijikan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub pun tetap tenang dan sabar dalam menghadapinya, itu memperdaya istrinya supaya berkurang menjaga suaminya. Pada suatu hari, istri Nabi Ayub alaihissalam enggan melayani suaminya. Nabi Ayub alaihissalam menjadi marah kepada istrinya. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Tuhanku, aku dapat penyakit dan cobaan yang disebabkan oleh syaitan. Dan Nabi Ayub pun bersumpah, jika aku sembuh, akan aku pukul istriku 100 kali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, hentakkanlah atau injaklah dengan keras dengan kakimu ke atas bumi. Niscaya terbit di sana mata air yang sejuk. Maka mandi dan minumlah, lalu sembuhlah penyakitnya. Doa Nabi Ayub dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya Nabi Ayub pun sembuh dari penyakitnya. Setelah Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya, kemudian Nabi Ayub ingin melaksanakan janjinya, yaitu memukul istrinya 100 kali. Pada saat Nabi Ayub alaihissalam akan memukul istrinya, tiba-tiba kayu yang dipegang oleh Nabi Ayub alaihissalam berubah menjadi ikatan lidi yang berjumlah 100. Demikian Nabi Ayub tidak jadi memukul istrinya 100 kali pukulan. Akan tetapi lidi yang 100 itu yang dijadikan satu ikatan dan dipukulkan sekali saja untuk melaksanakan janjinya sewaktu beliau masih sakit. Percobaan yang kedua yang dilakukan oleh iblis pun tidak berhasil. Nabi Ayub tetap kuat dan kokoh terhadap imannya. Kemudian iblis berusaha dengan sekuat-kuatnya untuk menggoncangkan keimanan Nabi Ayub alaihissalam, yaitu dengan cara menyebar bibit-bibit penyakit yang menjijikan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub pun tetap tenang dan sabar dalam menghadapi sakitnya.
Kemudian iblis mencari jalan lain, yaitu memperdaya istrinya supaya berkurang menjaga suaminya. Pada suatu hari, istri Nabi Ayub alaihissalam enggan melayani suaminya. Nabi Ayub alaihissalam menjadi marah kepada istrinya. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Tuhanku, aku dapat penyakit dan cobaan yang disebabkan oleh syaitan. Dan Nabi Ayub pun bersumpah, jika aku sembuh, akan aku pukul istriku 100 kali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, hentakkanlah atau injaklah dengan keras dengan kakimu ke atas bumi. Niscaya terbit di sana mata air yang sejuk. Maka mandi dan minumlah, lalu sembuhlah penyakitnya. Cobaan ini tidak mempengaruhi Nabi Ayub alaihissalam karena beliau ingat bahwa manusia semula berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan hanya kepadanya lah manusia itu kembali. Percobaan yang kedua yang dilakukan oleh iblis pun tidak berhasil. Nabi Ayub tetap kuat dan kokoh terhadap imannya. Kemudian iblis berusaha dengan sekuat-kuatnya untuk menyebar bibit-bibit penyakit yang menjijikan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub pun tetap tenang dan sabar dalam menghadapinya, itu memperdaya istrinya supaya berkurang menjaga suaminya. Pada suatu hari, istri Nabi Ayub alaihissalam enggan melayani suaminya. Nabi Ayub alaihissalam menjadi marah kepada istrinya. Janjinya sewaktu beliau masih sakit. Anak-anakku yang solih dan solihah, berdasarkan kisah Nabi Ayub alaihissalam tersebut, maka keteladanan yang dapat kita ambil adalah: 1. Sikap dermawan, yaitu memberikan sebagian harta kita kepada orang yang membutuhkan. 2. Sabar dan tabah dalam menghadapi musibah. Seberat apapun cobaan yang kita hadapi, hendaklah kita harus bersikap sabar dan tabah. Kita tidak boleh putus asa dalam menghadapinya. 3. Senantiasa berdoa dan berusaha. Jika kita menginginkan sesuatu, maka harus selalu berusaha dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Jangan melupakan janji yang telah kita ucapkan. Maksudnya, sekecil apapun janji yang kita ucapkan, maka kita harus berusaha menepatinya. Baiklah anak-anak, sekarang anak-anak Pak Guru berikan tugas untuk berdiskusi secara berkelompok. Pak Guru akan memberikan diskusinya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Bagaimana? Sudah selesaikan dalam berdiskusi?
percaya namun dermawan. 2. Sabar ketika miskin. 3. Tahan menghadapi ujian. Iya, betul. Terima kasih untuk kelompok Aisyah. Baiklah anak-anak, setelah video pembelajaran tadi Pak Guru tayangkan, apakah anak-anak sudah jelas? Sudah paham? Yakin? Baik, kalau sudah yakin dan sudah mantap, Pak Guru akan memberikan tugas kepada anak-anak sekalian. Ya, silakan nanti anak-anak kerjakan. Baiklah, ini ada lembar kerja peserta didik atau LPPD. Silakan anak-anak nanti kerjakan masing-masing. Paham? Setelah dikerjakan, nanti kita akan koreksi, kemudian kita akan analisis bersama. Paham? Baik. Siapkan alat tulisnya. Bagaimana anak-anak? Apakah tugas-tugasnya sudah selesai? Kalau sudah, coba Adrian baca nomor 1 dengan jawabannya. Nabi Ayub alaihissalam orang yang kaya raya. Beliau memiliki ladang yang luas, hewan ternak yang banyak, dan harta yang melimpah. Beliau senang berbagi kepada para fakir miskin. Dari pernyataan tersebut, sikap Nabi Ayub alaihissalam yang bisa kita teladani adalah B. Dermawan. B. Dermawan, betul? Tepuk tangan. Selanjutnya nomor 2. Kanu, baca soalnya. Perhatikan peristiwa berikut. 1. Bagaimana Nabi 2. Diusir oleh kedua orang tuanya dan diuji dengan penyakit kulit. 4. Ditinggal pergi oleh istrinya dengan dibohongi sepenuhnya. Tidak berdasarkan peristiwa di atas, peristiwa yang memberikan kekuatan Nabi Ayub adalah peristiwa nomor D. Yang D, betul? Iya, luar biasa. Baik, alhamdulillah sudah kita koreksi semuanya. Sekarang Pak Guru ingin menganalisis soal yang telah kalian kerjakan. Coba, siapa nomor 1 yang salah? Nomor 1 yang salah berapa orang? Ya, 2 orang. Pak Guru catat dulu. Ya. Nomor 2, siapa yang salah? Ya, nomor 3 Endi. Ya, nomor 4. Ya, oke. Baiklah, setelah Pak Guru koreksi tadi bersama-sama dan menganalisa hasil pekerjaan kalian, alhamdulillah nih nilainya bagus-bagus ya. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, pembelajaran pada pagi hari ini Pak Guru anggap sudah selesai. Namun sebelum kita sudahi, Pak Guru akan merefleksikan kegiatan belajar pada pagi hari. Hari ini kita telah belajar tentang keteladanan Nabi Ayub alaihi salam. Bagaimana kita ketahui bahwasannya Nabi Ayub adalah Nabi yang kaya raya namun dermawan, tidak pelit. Yang kedua, Nabi Ayub sabar ketika miskin. Ya. Yang ketiga, tahan terhadap ujian. Banyak sekali ujian yang dihadapi oleh Nabi Ayub. Di antaranya Allah berikan penyakit kulit. Ya. Kemudian binatang ternaknya semuanya mati. Anaknya semua meninggal dunia. Nah, itu sekilas refleksi pada hari ini. Kemudian selanjutnya, pertemuan yang akan datang, kita akan belajar keteladanan kisah Nabi Zulkifli.
bersolawat. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamama sayyidina Muhammadin ilahi tamhalu bihi al-qulub wa tanfariju bihi al-qulub wa tuqra bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-hawaiju wa husnul khawatimi wa yastasqa wa'dahu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin bi'adani kulli ma'lumina. Baiklah, untuk kelas silakan untuk pemimpin berdoa. Baiklah, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, Pak Guru ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan bisa diterima dengan baik oleh anak-anak dan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.